Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi komplementer acupressure. Sebelumnya teman-teman di sini apakah udah tahu terapi komplementer itu apa? Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan dahulu apa itu terapi komplementer. Nah, terapi komplementer yaitu terapi tradisional yang digabungkan ke dalam pengobatan modern. Jadi, terapi komplementer ini adalah penggunaan terapi tradisional yang dimasukkan ke dalam terapi yang modern, seperti itu. Nah, jadi salah satu terapi komplementer yaitu terapi acupressure. Kalian tahu gak sih apa itu terapi acupressure? Jadi, terapi acupressure itu adalah terapi non-medis yang meliputi pemijatan dengan cara menekan titik-titik syaraf tubuh, terutama di bagian tangan dan juga kaki. Acupressure sendiri adalah salah satu bentuk fisioterapi dengan memberikan pemijatan dan juga stimulasi pada titik-titik tertentu di dalam tubuh. Nah, pendapat lain menyebutkan bahwa acupressure adalah pemijatan yang dilakukan pada titik tertentu di permukaan tubuh sesuai dengan titik akupuntur. Pemijatan tersebut dilakukan dengan cara memberikan tekanan melalui ujung jari, siku, atau menggunakan alat bantu yang tumpul atau tidak melukai permukaan tubuh. Oke, jadi terapi acupressure ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ini dapat mengurangi rasa sakit. Jadi, terapi acupressure ini dipercaya dapat mengurangi rasa sakit seperti nyeri punggung, sakit kepala, atau bahkan nyeri pasca operasi. Cara kerjanya dengan mengeluarkan hormon endorfin. Nah, hormon inilah yang nantinya akan membantu untuk mengurangi rasa sakit. Selain itu, hormon endorfin juga membantu untuk memberikan perasaan yang lebih positif. Nah, manfaat yang kedua yaitu dapat membantu meringankan efek samping dari kemoterapi. Seperti yang kita tahu, efek kemoterapi pasti dirasakan pasien seperti mudah lelah, lemas, atau bahkan stres. Nah, acupressure ini dipercaya dapat meringankan stres, mual, meredakan rasa sakit, dan meningkatkan energi dan mengatasi konstipasi yang mungkin terjadi efek samping dari si kemoterapi ini. Oke, jadi manfaat yang ketiga dari terapi acupressure yaitu dapat meredakan stres dan juga rasa cemas. Nah, seperti kita tahu, rasa stres dan cemas ini merupakan gangguan psikologis yang umum pasti terjadi. Nah, beberapa penelitian itu mengungkapkan bahwa seseorang yang menjalani pengobatan depresi ini tuh akan menunjukkan gejala perbaikan setelah melakukan terapi acupressure. Jadi sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa terapi acupressure ini mampu untuk meringankan gejala dari rasa cemas dan juga stres. Nah, manfaat yang keempat yaitu dapat memperbaiki kualitas tidur. Nah, kualitas tidur ini akan membuat tubuh kita tuh tidak berenergi ataupun tidak berkonsentrasi, bahkan akan mengantuk saat kita bekerja. Nah, dengan terapi acupressure ini nantinya akan membantu untuk kita memperbaiki kualitas tidur, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa indikasi dan juga kontraindikasi dilakukannya terapi acupressure ini. Untuk indikasi itu ada 4. Yang pertama, indikasi dilakukannya terapi acupressure ini itu untuk pasien dengan keadaan nyeri seperti nyeri kepala, nyeri bahu, nyeri lambung, nyeri menstruasi, bahkan nyeri sendi dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu kelainan fungsional seperti asma, insomnia, bahkan mual pada kehamilan. Yang ketiga yaitu beberapa kelainan syaraf seperti hemiparesis, kelumpuhan muka, bahkan kesemutan. Yang keempat yaitu berbagai keadaan lain seperti mengurangi nafsu makan, menurunkan kadar gula darah, meningkatkan stamina, bahkan efek analgesik dari operasi. Nah, untuk kontraindikasi dilakukannya terapi acupressure yaitu tidak boleh dilakukan pada bagian tubuh yang mengalami luka, mengalami bengkak, atau tulang yang mengalami retak, patah, ataupun kulit yang terbakar. Oke, sebelum kita melakukan terapi acupressure, kita harus memperhatikan beberapa sikap. Yang pertama ini, perhatikan kebersihan tangan yang akan digunakan untuk terapi acupressure. Yang kedua, penekanan yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan kondisi klien. Yang ketiga,
titik-titik dari penekanan atau titik-titik acupressure ini harus diperhatikan dan disesuaikan kembali dengan gejala yang dirasakan oleh klien. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut sebelum kita melakukan terapi acupressure ini. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan terapi acupressure ini. Jadi sebelum kita melakukan terapi acupressure, kita bisa mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama kita bisa menyiapkan alat bantu untuk pemijatan. Yang kedua, siapkan sarung tangan bila perlu dan siapkan juga kapas alkohol dan juga bengkok bila diperlukan. Nah, sebelum kita melakukan teknik acupressure, kita jaga privasi klien dulu dengan menutup tirai, lalu kita atur posisi klien senyaman mungkin. Kita bisa memposisikan klien terlentang, duduk, ataupun berbaring miring, bahkan juga tengkurap dengan berikan alas. Nah, selanjutnya itu kita bantu untuk melepaskan pakaian klien dan juga aksesoris yang menempel pada tubuh klien untuk bisa menghambat tindakan ataupun bisa membantu tindakan acupressure yang akan kita lakukan. Selanjutnya itu kita cuci tangan dan pakai sarung tangan bila perlu. Lalu selanjutnya kita cari titik-titik rangsangan yang ada di tubuh pasien. Lalu kita tekan titik tersebut hingga masuk ke sistem saraf. Nah, acupressure ini caranya ini hanya memakai gerakan dan tekanan jari. Nah, tekanan jarinya ini bisa dengan menggunakan tekan putar ataupun tekan titik dan juga bisa dengan tekan lurus seperti itu. Kemudian kita lakukan penekanan pada 11 titik di area tubuh kita. Selanjutnya itu kita lakukan penekanan sekitar 10 hingga 15 menit sampai rasa sakitnya mulai berkurang. Oke, langsung saja kita bahas 11 titik yang digunakan untuk terapi acupressure. Oke, langsung saja kita menjelaskan mengenai titik yang digunakan untuk acupressure. Yang pertama ini ada titik fengsi seperti ini. Nah, titik fengsi ini kita lakukannya itu dengan genggam tangan kita, lalu kita kaitkan jari-jari. Nah, yang kita gunakan itu yaitu ibu jari kita. Nah, ibu jari kita ini kita tekan ke titik tengkorak kepala. Jadi akan diletakkan di belakang bagian sini. Nah, jadi yang akan bekerja itu dengan menekan dari si ibu jari ke titik tengkorak. Nah, pijat dan stimulasi area belakang tengkorak ini selama 4-5 detik. Nah, area ini digunakan saat kita merasa sakit kepala, migrain, kelelahan, atau kita mengalami gejala flu. Nah, yang selanjutnya itu titik yang namanya jianjing. Seperti ini titik ya. Nah, jianjing ini terletak di bawah ataupun di ujung kedua bahu. Letaknya itu ada di sini. Nah, kita ini pijatnya dengan memberi tekanan ke arah bawah pada kedua titik tersebut dengan menggunakan telunjuk ataupun dengan menggunakan ibu jari kita. Jadi kita pijat di bagian sini dengan menggunakan ibu jari ataupun telunjuk selama 4-5 detik. Nah, tujuan dilakukan titik ini itu untuk meredakan otot leher yang kaku, tegang pada bahu, dan juga sakit kepala kronis sehari-hari. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya titik San Yin Jiao seperti ini. Jadi titik ini terletak caranya itu letakkan 4 jari di atas titik tertinggi di atas pergelangan kaki kita. Jadi 4 jari seperti ini kita ukur di atas pergelangan kaki. Nah, berikan tekanan kuat pada titik ini lalu kita pijat selama 4-5 detik. Titik ini itu untuk mengurangi sakit bagi perempuan yang sedang mengalami kram perut karena menstruasi, sakit pinggang, hingga insomnia. Tetapi titik ini itu tidak disarankan bagi perempuan yang sedang mengalami hamil atau tidak disarankan untuk ibu hamil. Oke, yang selanjutnya itu ada titik Zongzu. Nah, Zongzu ini terletak di belakang atau di antara buku-buku jari kita. Nah, itu letaknya ada di antara jari manis dan juga kelingking. Jadi letaknya itu ada di sini. Nah, kita tekan kuat di daerah sini selama 4-5 detik. Nah, kita tekan di sini. Nah, tujuannya ini untuk mengurangi sakit kepala yang muncul secara tiba-tiba, nyeri bahu, otot leher yang tegang, dan nyeri pada punggung bagian atas. Jadi kita bisa menekan pada area ini selama 4-5 detik. Selanjutnya itu ada titik Zhu San Li. Zhu San Li ini
terletak di sisi yang menghadap keluar kaki sekitar 4 jari lebarnya dari tempurung lutut kita. Nah, kita tekan pada area ini selama 4-5 detik. Tujuannya itu untuk kita yang mengalami rasa lelah ataupun stres yang berlebih. Atau titik ini juga bisa digunakan apabila kita mengalami masalah pada bagian pencernaan. Selanjutnya itu ada titik Neiguan. Nah, titik Neiguan ini terletak di sebelah sini. Jadi letakkan 4 jari di bawah pergelangan tangan. Kita letakkan 4 jari seperti ini di bawah pergelangan tangan. Nah, titik di sini ada titik yang namanya Neiguan. Nah, titik ini untuk mengurangi rasa mual saat hamil, mual karena mabuk ataupun sakit kepala. Nah, kita tekan titik ini selama 4-5 detik. Oke, yang selanjutnya itu ada titik Shou San Li. Nah, titik Shou San Li ini letaknya itu ada di luar lengan bawah. Nah, jadi caranya kita mengukur dengan lebar 3 jari setelah lipatan tangan kita. Jadi ada 3 jari di sini. Nah, kita tekan di area ini. Tujuannya itu untuk mengurangi kaku pada leher, nyeri pada bahu, dan juga dapat mengurangi diare. Jadi kita tekan di area ini selama 4-5 detik. Nah, yang selanjutnya itu ada titik Hegu. Nah, titik Hegu ini itu letaknya ada di pangkal ibu jari dan juga telunjuk. Jadi, letaknya ini ada di titik sini. Nah, caranya ini kita tekan pada titik ini selama 4-5 detik. Tujuannya ini untuk mengurangi sakit kepala, sakit leher, sakit gigi, dan juga dapat mengurangi stres. Tetapi pada titik ini tidak disarankan untuk ibu hamil karena dapat memicu terjadinya induksi. Yang selanjutnya itu ada titik Taichung. Taichung ini letaknya pada punggung kaki sekitar 2 jari letaknya di bawah pangkal jari telunjuk dan juga jari ibu jari. Jadi kita ukur dengan 2 jari seperti ini di bawah pangkal ibu jari dan juga pangkal telunjuk kaki kita. Nah, kita tekan pada area tersebut, pada area ini selama 2-3 detik. Nah, tujuannya ini untuk mengurangi atau mengontrol tekanan darah tinggi, kram menstruasi, sakit punggung pada bagian belakang, dan juga mengurangi sakit kepala. Nah, selanjutnya ini ada titik yang disebut Yintang. Jadi Yintang ini letaknya itu ada di pangkal kedua ujung alis kita. Jadi letaknya ini tuh di sini. Nah, caranya kita bisa pijat lembut atau tekan selama 1 menit pada daerah ini. Nah, pada daerah ini kita tekan selama 1 menit. Tujuannya itu untuk mengurangi stres, mata tegang, sakit kepala, dan juga hidung tersumbat. Bahkan bisa mengurangi gejala insomnia. Selanjutnya itu ada titik yang namanya Laogong. Nah, Laogong ini letaknya itu ada di tengah-tengah telapak jari kita. Jadi letaknya itu di tengah-tengah sini. Jadi kita tekan pada daerah ini selama 2-3 detik. Nah, stimulasi di sini itu tujuannya itu untuk meredakan demam ringan dan juga rasa panik yang berlebihan. Jadi kita bisa tekan daerah ini selama 2-3 detik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai terapi acupressure. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.